Hai, balik lagi sama gue Rahmi di Skincare 101. Kali ini gue mau bahas nih tentang ingredients skincare apa aja sih yang bakalan hype di tahun 2024 ini. Kalau penasaran ada apa aja sih ingredients yang kira-kira bakal jadi the next it skincare, keep on watching ya. Yang pertama itu ada yang namanya ectoin. Nah, ectoin ini tuh diprediksi akan menjadi the new hyaluronic acid, the new niacinamide juga, dan fungsinya juga bisa mirip-mirip ceramide nih. Nah, multitasker banget kan. So, intinya si ectoin ini tuh bisa membantu melindungi kulit kita dari efek photoaging yang disebabkan oleh sinar UVA, UVB, ataupun blue light. Terus dia bisa meminimalkan resiko terjadinya inflamasi juga nih akibat radikal bebas dan polusi. Nah, terus karena dia punya kemampuan untuk menjaga kelembapan dan hidrasi kulit kita, jadi dia punya manfaat anti-aging juga nih buat kulit. Jadi menurut aku ectoin ini tuh cocok banget buat kita yang udah mulai memasuki usia 30 atau 40 tahun, yang udah mulai signs of agingnya keluar dan yang gampang sensitize. Next, ingredient selanjutnya adalah copper peptide. Nah, copper peptide ini tuh sebenarnya mirip-mirip sama kolagen karena kandungan copper peptide ini sebenarnya ada nih secara alami di dalam tubuh kita. Tapi seiring bertumbuhnya usia, kadarnya juga akan turun atau berkurang. Jadi kalau sebenarnya penasaran apa sih copper peptide itu fungsinya, banyak yang bilang juga nih kalau ingredient ini adalah Botox in a bottle. Cara kerja si copper peptide ini dalam skincare, dia itu bisa memberi sinyal ke sel-sel di dalam kulit kita untuk produce lebih banyak kolagen. Kalau kamu secara rutin nih pakai skincare yang ada kandungan copper peptide-nya, nanti secara berangsur kulit kamu yang mungkin udah ada signs of aging-nya seperti kerutan atau garis halus atau dark spots gitu nanti bisa terbantu untuk tersamarkan. Tapi keep in mind ini beda ya sama Botox, karena kalau Botox itu kan adalah prosedur yang invasif, jadi kayak hasilnya tentunya instan. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan skincare dengan copper peptide ini, tentunya harus dipakai secara rutin dan sabar gitu ya menunggu hasilnya, karena hasilnya nggak mungkin seinstan itu juga. Cuma menurut aku ini adalah ingredient yang cukup potent sebagai anti-aging dan bisa dipakai mulai dari umur 30-an kali ya, dimana signs of aging juga udah mulai keluar. Nah, selain dia punya manfaat anti-aging, sebenarnya si copper peptide ini tuh plusnya adalah dia juga punya manfaat protection. Jadi dia juga bisa bersifat sebagai antioksidan yang melindungi kulit kita dari efek buruk radikal bebas juga. Jadi memang ingredients yang kita bahas, dua ingredients tadi tuh cukup multitasking ya. Nah, penasaran gak sih nextnya ada ingredients apa? Yang ketiga ada retinal. Nah, retinal ini itu diklaim mampu bekerja lebih efektif daripada retinol. Kenapa? Karena prosesnya nih untuk berkomunikasi sama kulit kita. Jadi kalau retinol itu prosesnya untuk bisa memberikan hasil ke kulit kita itu melalui sebuah journey. Simpelnya gini, jadi retinol itu berubah dulu jadi retinal, setelah itu berubah menjadi retinoic acid. Nah, retinoic acid inilah yang bisa berkomunikasi dengan kulit kita dan deliver efektivitas dan result. Otomatis kalau misalnya kamu punya skincare yang berkandungan retinal, jadi itu kayak ada satu step yang dilewatin gitu kan. Jadi prosesnya untuk deliver hasil tuh lebih cepat ke kulit kita gitu. Jadi kalau retinol kan harus berubah dulu jadi retinal, terus retinoic acid nih. Nah, kalau udah retinal kan berarti udah tinggal retinoic acid terus udah langsung bekerja deh buat kulit kita. Kira-kira gitu guys. Nah, inilah kenapa retinal itu bisa bekerja lebih cepat dari retinol, dan diklaim tuh bisa bekerjanya tuh 11 kali lebih cepat. Tapi emang kalau misalnya kamu mau mencoba skincare yang mengandung retinal, mungkin bisa beli yang sampel-sampel dulu kali ya, atau patch test dulu, karena ya itu tadi efektivitasnya kan lebih potent gitu ya. Jadi takutnya
agak lebih beresiko untuk kulit yang sensitif. Nah, siapa sih yang cocok pakai retinal ini? Retinal ini tuh sebenarnya selain untuk menyamarkan signs of aging, dia juga cocok banget buat kamu yang punya kulit berjerawat atau yang sedang struggling sama bekas jerawatnya. Karena dia bisa bantu memperbaiki tekstur kulit kita. Terus dia itu juga ada kandungan antibakterinya, jadi bagus kan ya buat kulit acne prone yang memang rentan sama bakteri gitu. Nah tapi nggak cuma itu aja, lalu dia tuh cocok juga nih buat mature skin karena dia bisa mempercepat regenerasi sel kulit dan mendorong produksi kolagen. Jadi kulit yang udah mulai menua gitu ya bisa terlihat lebih glowing, lebih plumpy juga. Jadi ini sebenarnya juga adalah ingredient yang multitasker banget dan cukup potent gitu. Nah, tapi memang mungkin produk-produk lokal I think belum terlalu banyak ya yang mengandung retinal ini. Terus supaya kulit tetap tetap calm dan lembab selama kamu pakai skincare dengan kandungan retinal ini, kamu bisa combine nih sama moisturizer yang mengandung peptide atau ceramide atau hyaluronic acid supaya kulitnya tuh nggak gampang ngelupas gitu ya. Terus untuk skincare berkandungan retinal, produk lokal yang aku tahu tuh kayaknya FSS For Skin Sake tuh punya deh serum yang ada kandungan retinalnya. Terus serum lain tuh aku tahu dari AHC juga tuh, dari dia brand Korea Selatan deh kalau nggak salah. Untuk lebih lengkapnya kamu bisa cek di artikel FD juga ya. Nah itu dia tadi 3 ingredients yang kita prediksi bakalan hype nih di tahun 2024 ini. Tapi selain itu tim FD juga menerawang nih kayaknya kalau ingredients antioksidan itu nantinya nih akan lebih dikenal dengan formula anti pollution. Karena ya sesuai dengan lifestyle kita lah ya yang mobile dan kayak memang tingkat polusi memang lagi tinggi-tingginya nih apalagi di ibu kota. Jadi kayaknya akan banyak skincare yang mengeluarkan klaim anti pollution. Tapi sebenarnya ingredientsnya mungkin mainly adalah ingredients yang tinggi akan antioksidan. Itu sih prediksi dari kita. Kalau kamu penasaran ada apa lagi sih ingredients terbaru atau ingredients yang bakalan ngetrend di tahun 2024 ini, nah kita selalu update nih di website kita, tepatnya di segmen Beautypedia. Jadi jangan lupa juga untuk cek-cek terus websitenya Female Daily ya. Terus kalau kamu kira-kira punya prediksi juga nih akan ingredients apa yang bakal nge-hype juga di tahun ini, jangan lupa komen di bawah. Oke, sekian aja dari aku untuk Skincare 101 kali ini. See you on the next video. Bye-bye.